Oke, di tutorial yang ketiga ini kita akan membahas tentang menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read bertugas untuk membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval berfungsi untuk mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print berfungsi untuk mencetak dan menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Sedangkan loop untuk mengulang 3 langkah di atas, mengulangi 3 langkah read, eval, dan print, sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+B untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif. Tulis Node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Sekarang kita buka dulu command prompt-nya. Selanjutnya di sini kita tulis dengan Node, lalu kita enter. Sekarang kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript, misalkan sebagai berikut ya. Misalnya kita mau 1 ditambah dengan 1, maka otomatis hasilnya di sini 2. Coba kita buat 3 dikali dengan 5, maka otomatis di sini hasilnya adalah 15. Kita bisa menggunakan konsol. Caranya adalah kita ketik konsol .log buka kurung tanda kutip node.js tanda kutip tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Oke. Di situ maka kita mencetak Node.js. Kita bisa coba lagi dengan var x sama dengan enter. Selanjutnya di sini kita coba lagi var spasi i enter. Kita bisa coba lagi dengan perulangan. Di sini kita ketik for
buka kurung, I sama dengan 0, tanda titik koma, I X tanda titik koma, I si tanda sama dengan tutup kurung, buka kurung lagi, console dot log, buka kurung, P tutup kurung. Oke, perulangannya ini hasilnya seperti ini ya. Kata undefined menunjukkan bahwa kata undefined yang ini menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana caranya menulis ekspresi. Seperti pada pembahasan sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contohnya, kita kembali ke sini. Kita buat 9 kali berapa? Kali 11. Maka hasilnya adalah 99. Untuk uji coba selanjutnya kita tekan enter. Selanjutnya kita bisa uji coba lagi dengan buka kurung 2 ditambah dengan 3 tutup kurung dikalikan dengan 6 kurang 3. Maka kita lihat hasilnya adalah 15. Kemudian kita coba lagi dengan 14 persen 4. Hasilnya adalah 2. Kita coba lagi dengan 14 dibagi dengan 4. Hasilnya ada 1,5, atau kita tes lagi 2 dikali-kali dengan 6. Hasilnya adalah 64. Ini menggunakan ekspresi ya, jadi cara tulisnya seperti ini. Sekarang kita menggunakan tanda underscore. Kita akan di sini saya akan memberikan penjelasan tentang menggunakan tanda underscore pada Node.js. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Berikut adalah contohnya ya. Contohnya sini 2 dikali dengan berapa? 3. Hasilnya adalah 6. Kita akan buat underscore dikalikan dengan underscore.
hasilnya adalah 16. Di sini mengapa hasilnya adalah 36 ya? Itu karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Nilai terakhir yang dihasilkan di sini adalah 36. Jadi 36 6 dikali 6 menjadi 36. Berarti nilai terakhir dari underscore yang sekarang ini adalah 36. Coba kita buktikan lagi. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris kode berikut. Saya akan memberi contoh di sini. Misalnya A sama dengan 3. A sama dengan 3, kemudian kita enter, hasilnya adalah 3. Di sini kita coba lagi dengan var spasi B sama dengan 4. Maka kita enter, hasilnya undefined, berarti dia tidak mengembalikan nilai. Oke, pada contoh di atas, contoh yang ini ya, A sama dengan 3 nih. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan pada layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contohnya adalah di sini kita buat A dikalikan dengan B, hasilnya adalah 12. Mengapa? Karena nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 12. Namun di atas kita ketik var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Misalnya 2 dikalikan buka kurung A tambah B tutup kurung. Hasilnya adalah 14. Atau kita bisa buat lagi contoh selanjutnya pakai konsol ya. .log tanda kutip
nilai A titik 2 tanda kutip tambah A tutup kurung. Oke, di sini hasilnya adalah nilai A sama dengan 3 ya, karena nilai A di sini adalah 3. Selanjutnya ini kita akan bahas tentang perintah yang terdiri dari beberapa baris. Perintah yang terdiri dari beberapa baris ya. Terminal REPL juga mendukung perintah dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Oke, sekarang kita akan membuat contohnya. Misalnya di sini var A sama dengan 10. Enter. Selanjutnya di sini if buka kurung A 0 tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, konsol, .log, buka kurung A tambah tanda kutip adalah bilangan positif. Enter lagi, tutup kurung kurawal, else, buka kurung kurawal, enter, konsol, .log, buka kurung, log, buka kurung A tambah tanda kutip adalah bilangan negatif, tanda kutip, buka kurung, tutup kurung. Sekarang untuk melihat hasilnya, tutup kurung kurawal, enter. Oke, hasilnya adalah 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah if jika A lebih besar dari 0, maka akan mencetak bilangan positif, di mana A ini adalah variabel. Jika tidak, maka A ini adalah bilangan negatif. Oke, di sini kita coba lagi. var I
sama dengan 1. Maka hasilnya undivided karena nilainya tidak dikembalikan. Sekarang kita akan buat contoh perulangannya. While buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu kita enter, konsol, .log, buka kurung, tanda kutip, baris ke tanda kutip, tanda tambah I, tutup kurung, I++, tutup kurung kurawal, enter. Jadi di sini I lebih kecil sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke-1. Kembali lagi, jika di sini 2 lebih kecil dari 3, maka dia akan cetak 2. 3 lebih kecil dari 3, maka di sini dia akan cetak 3. Tanda titik 3 di sini menandakan bahwa baris tersebut melanjutkan dari baris sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi, perintah membuat fungsi. Selain ekspresi dengan dot perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita akan ketik di sini function tambah buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, return A tambah B, tutup kurung kurawal. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Kita akan memanggil fungsi ya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan, kita simpan dalam variabel hasil. Oke, di sini hasil di sini sama dengan tambah
buka kurung 13 dan 86, tutup kurung, kita enter, hasilnya 99. Sekarang kita memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah dengan 86. Kita ketik saja hasil, kemudian enter. Oke, hasilnya adalah 99. Sekarang kita bisa langsung menambahkan hasilnya di layar ya. Contohnya kita ketik tambah buka kurung 1,2, tutup kurung, hasilnya adalah 3 tambah 8,9, tutup kurung, hasilnya adalah 17. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar, di sini saya akan mengetik kode membuat objek. Var objek sama dengan new objek buka kurung, tutup kurung. Enter. obj titik alas sama dengan 3. obj titik tinggi sama dengan 5. obj titik luas sama dengan fungsion buka kurung, tutup kurung,
return obj titik alas dikalikan dengan obj titik tinggi dibagi dengan 2 memanggil metode luas obj titik luas Oke, di sini untuk hasil membuat objek hasilnya adalah 7,5. Sekarang kita akan membahas tentang perintah-perintah dalam terminal REPL. Yang pertama, Ctrl C. Ctrl C ini berfungsi atau digunakan untuk keluar dari perintah yang aktif. Yang berikutnya, Ctrl C 2 kali, menandakan keluar dari terminal REPL. Yang ketiga, Ctrl D, berfungsi untuk keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas bawah, berfungsi untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol Tab berfungsi sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. .help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear fungsinya sama dengan break. Save nama file berfungsi menyimpan perintah di dalam terminal RPL file. Titik cloud berfungsi membuat perintah dari file ke dalam terminal RPL. Selanjutnya kita akan menghentikan terminal REPL. Caranya, pertama kita masukkan dulu A sama dengan 3, var B sama dengan 4, A kali B sama dengan 12 dikalikan dengan A
A dikali A ditambah B sama dengan 84. Untuk menutupi terminal RPL, maka kita ketik titik exit lalu enter. Oke. Sekarang kita akan keluar dari terminal ya. Di sini saya ketik ulang. A sama dengan 3. Di sini kita Ctrl C untuk keluarnya. Ctrl C, Ctrl C. Oke, untuk Ctrl C di sini sudah keluar. Sekarang coba kita ulangi lagi. Mode A sama dengan A sama dengan 3. Coba kita Ctrl D. Oke, dia keluar. Oke, untuk tutorial yang ketiga ini menggunakan Node.js secara interaktif cukup sampai di sini. Sekarang saya akan melanjutkan ke video selanjutnya.